hari ini temanya adalah unboxing anak Indigo dan X-Men. Iya, betul sekali. Hujan deras ini. Iya, cocok temanya. Oke, apa sih Indigo itu menurut Abi? Iya, jadi anak Indigo itu menurut definisi adalah anak yang memiliki kelebihan. Jadi disebut anak Indigo itu memiliki extraordinary perception atau EJP. Jadi mereka ada kategori-kategorinya dari kelebihan yang mereka miliki. Misalnya mereka memiliki kelebihan bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh kebanyakan orang. Kemudian bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata normal. Yang ketiga, ada juga yang memiliki kelebihan melihat masa lalu. Jadi tahu kejadian-kejadian yang orang lain belum mengalami. Ada juga anak Indigo itu yang mampu menyembuhkan orang yang sakit tanpa harus berobat ke dokter. Mereka bisa menyembuhkan dengan disentuh atau dengan diberikan kekuatan energi anak Indigo tersebut. Ada juga anak Indigo yang memiliki kekuatan, jadi fisiknya sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan benda-benda yang secara normal orang tidak bisa menghancurkan. Itu kategori-kategori anak Indigo. Salah satunya ciri-cirinya itu di foto aura itu auranya adalah purple atau ungu. Oh, kayak bajunya sekarang ya? Iya, ini saya nyocokkan bajunya. Berarti kamu Indigo? Ya dulunya, saya dulunya Indigo, sekarang sudah tobat. Iya, alhamdulillah. Berarti anak Indigo itu nggak tobat gitu? Iya, tergantung kedua orang tuanya, mau jadi Indigo terus atau mau disembuhkan atau dituntaskan seperti itu. Oke. Terus tadi itu judul kita unboxing Indigo, anak Indigo dan X-Men. Ya. X-Men itu kan film, apa hubungannya sama anak Indigo? Ya, anak Indigo itu seolah-olah ada di dunia nyata dan diperbincangkan oleh banyak orang, terutama orang tua yang merasa anaknya punya kelebihan atau gifted child, jadi anak yang punya bakat khusus. Kemudian di dunia imajinasi itu Hollywood juga bikin dengan judul X-Men atau Mutant. Ya. X-Men ini, wah, anggotanya top-top semua. Ada yang bisa membaca pikiran orang, ada yang bisa mengendalikan hujan dan petir, ada yang punya kuku tajam kayak Wolverine gitu. Dan juga ada tokoh-tokoh yang lainnya seperti manusia yang memiliki power yang kuat seperti Superman. Kemudian ada juga Iron Man dengan teknologi kecanggihan akalnya, manusia bisa membuat seolah-olah dia tidak bisa terkalahkan. Ada juga Spider-Man yang dia sangat lincah dan luar biasa, ya kan? Loncat sana loncat kemari. Terus itu juga, apa hubungannya? Hubungannya dengan anak Indigo. Iya. Nah, anak Indigo tadi juga mempunyai kelebihan. Ya, yang kelebihan ini itu kelihatannya nyata. Yang kedua, X-Men ini sudah benar-benar nggak nyata. Tapi film. Iya, film. Tapi dua hal ini ternyata dipercaya orang bahwa ini adalah hal yang nyata. Seperti penelitian. Mungkin kamu bisa lihat ya, X-Men itu melalui penelitian. Sehingga orang menganggap bahwa oh, ternyata memang percaya bahwa ada manusia super seperti itu. Gitu. Oh, berarti kalau di film itu manusia supernya X-Men dan teman-teman. Kalau di dunia nyata, di dunia realita itu anak Indigo. Iya. Tapi kan anak Indigo nggak sehebat kayak X-Men gitu. Kalau X-Men kan apa ya? Bisa lompat-lompat, bisa ngangkat batu besar gitu. Kalau anak Indigo kan ya cuman dia bisa melihat makhluk astral. Nah, itu kan seperti itu. Iya. Ada juga yang mendengar suara-suara kan
Seperti itu yang saya tahu. Ya, tapi tetap dua-duanya adalah termasuk kategori orang yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Mereka disebut ya orang-orang yang punya bakat khusus. Padahal dalam kenyataannya dalam dunia pendidikan, orang-orang yang punya bakat khusus sebetulnya bukan seperti itu. Itu maksudnya mau saya sampaikan di tema unboxing kali ini. Oh, berarti ini yang mau dikupas itu anak indigo itu sebenarnya dia tidak punya bakat khusus apa gimana? Tidak punya kelebihan yang seperti yang seperti X-Men tadi. Oh, itu ya sama saja ya kan. Kalau ini difilmkan luar biasa, sebetulnya sutradaranya itu juga dapat inspirasi dari anak indigo, tinggal dipoles yaitu tadi kekuatannya lebih ya, karena ini ada animasi, ada editing film. Kalau anak indigo di dunia nyata itu kan nggak pakai editing, kita kan ketemu dengan berbicara saja. Tapi gimana sih sebenarnya anak indigo itu menurut Abi itu gimana? Ya, jadi kedua topik ini saya angkat karena ya memang menarik, karena saya pernah tangani juga, termasuk saya sendiri tadi termasuk indigo yang tobat kalau bahasa umumnya, ya kan. Kemudian setelah saya searching, saya pelajari juga, kemudian pengalaman pribadi. Ya, kemudian pegang kasus anak indigo, ternyata memang itu termasuk pseudoscience, jadi ilmu yang semu. Jadi ilmu yang semu itu pondasi dasar ilmunya nggak ada, sangat lemah sekali. Jadi ketika kita jadi ketika kita gali lebih dalam, apa benar seperti yang diceritakan orang, ketika kita ketemu orang, ternyata hal-hal tersebut banyak mengandung unsur yang dilebih-lebihkan, sama seperti yang saya contohkan pada kasus film X-Men tadi. Nah, kan mungkin kamu nggak percaya karena sudah besar, mungkin X-Men punya manusia kelebihan seperti itu. Tapi kalau untuk anak kecil mereka percaya, anak kita yang ketiga saja punya kekuatan Iron Man. Huluk dia. Ya, huluk itu termasuk kalau di dunia nyata itu kelebihan itu disebut orang tua itu anak indigo. Jadi orang tua itu percaya pada indigo, anak-anak percaya pada X-Men dan film-film yang sejenis Hollywood atau Marvel seperti itu. Padahal kesemuanya itu adalah pseudoscience ya. Jadi ilmu yang semu, yang dasarnya, basic ilmuannya itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya, karena sudah banyak penelitian dan sebagainya mengenai hal tersebut. Oke, kalau menurut Abi, pengalamannya Abi menangani anak-anak yang indigo itu gimana? Bagaimana anak yang indigo itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ya, balik lagi untuk masalah anak indigo yang pernah saya tangani itu memang harus kita sampaikan ke orang tuanya, apakah orang tuanya bersedia anak ini untuk disembuhkan atau dituntaskan. Jadi tidak menganggap bahwa anak ini punya kelebihan khusus. Nah, akan saya sampaikan ke orang tuanya bahwa manusia itu akan dilihat bukan kelebihan yang seperti indigo. Manusia itu akan dinilai oleh Allah itu karena keimanan dan ketakwaannya. Itu yang membedakan. Ya kan? Di mana anak ini semakin beriman, di mana anak ini semakin bertakwa, disitulah letak kehebatan seorang manusia atau seorang anak manusia. Jadi kalau orang tuanya ingin jadi anaknya ini jadi anak soleh, maka stop menganggap anaknya anak indigo itu tadi. Kalau sepakat, ya, kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Anak itu akan hidup dengan dunia indigonya, yang itu nanti arahnya ke hal-hal yang yang berbau syirik atau hal-hal yang nanti membuat orang itu merasa lebih dari teman-temannya. Padahal kekuatan terbesar yang maha segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu diciptakan sempurna. Dan yang menciptakan itu adalah yang maha sempurna. Manusia diciptakan dengan akal pikiran yang lengkap. Karena yang menciptakan adalah yang maha lengkap. Manusia diciptakan dengan penglihatan dan pendengaran dan hati. Maka yang menciptakan adalah yang maha mendengar.
dan maha melihat. Jadi yang maha itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak merasa bahwa dirinya hebat, punya kekuatan khusus, melebihi teman-temannya, hingga dia merasa bisa mengendalikan segala sesuatunya. Itu sangat berbahaya. Karena ada orang yang merasa bisa menyelesaikan segala sesuatunya, jika dia Tapi kadang itu orang tua bangga anaknya punya, oh anakku ini punya sixth sense. Iya, indera keenam itu memang bisa disebut bangga karena memang belum tahu bahwa itu akan mengarah kepada hal yang akan berdampak, gitu. Iya, berdampak pada anak itu akan merasa dirinya lebih dari teman-temannya, lebih dari guru-gurunya, lebih dari orang lain, dan itu nanti akan berujung pada hal yang berbau syirik atau dia akan merasa sombong. Nah ini yang bahaya, karena dulu setan itu sombong. Oh, dulu setan diusir dari surga iya, karena sombong. Karena sombong, nggak mau sujud. Sujud sama Adam dia nggak mau. Ya karena dia merasa kuat, karena dia merasa mampu. Jadi ketika anak kita dididik menjadi anak indigo, dia akan merasa kuat, merasa mampu, punya kekuatan super, dan itu berbahaya. Berarti indigo itu bukan alamiah yang katanya orang-orang itu punya indera keenam, itu berarti diasah. Iya. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud ya. Iya. Jadi indigo itu proses ya, proses lingkungan yang ada di sekitar anak. Jadi ketika anak bisa melihat hal yang gaib, anak bisa mendengar hal yang gaib, itu hanya wajar, karena mereka masih anak-anak, ya. Tapi ketika orang tua meresponnya bahwa oh berarti anak saya punya kekuatan super, nah ini yang jadi masalah. Oh anak saya indigo, ini jadi masalah. Padahal kebanyakan anak yang memang seperti itu. Makanya saya sebut tadi saya indigo yang tobat. Kenapa? Karena waktu kecil dulu saya punya teman pemain, ya, yang ngajak saya main-main, padahal orang lain nggak lihat teman saya itu siapa. Sama seperti anak kita yang nomor 2, ya, itu Amira itu suka dia ngobrol sendiri di kamar mandi dan sebagainya. Alhamdulillah kita tuntaskan, ya kan, bahwa saya sampaikan sebagai orang Islam, sebagai manusia kita wajib percaya akan hal-hal yang gaib itu ada. Namun kita tidak perlu menganggap bahwa hal yang gaib itu seperti jin, setan memiliki kekuatan yang bisa membantu kita. Tidak. Karena yang membantu kita, yang membuat kita kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekuat-kuat atau sehebat-hebat manusia adalah yang mampu melawan hawa nafsunya sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Itu hal yang salah kaprah. Oke. Ya. Lalu gimana sih cara penanganannya? Kita kan sebagai orang tua, ya. Seperti anak kita yang kedua bisa katanya di kamar mandi ditemenin sama nenek-nenek. Nah itu gimana sebagai orang tua menanggapinya supaya itu tidak berlanjut nanti ketika dewasa dan tidak menjadi anak yang indigo. Kan saya juga takut kalau anak saya itu jadi anak-anak yang syirik gitu. Iya. Jadi kita jauhkan itu dari sini. Iya betul. Jadi ketika ada anak kita atau anak keluarga-keluarga yang ada di Indonesia mengalami itu adalah wajar karena anak-anak masih belum balik, jadi mereka masih bersih dan suci. Ada yang memang diizinkan Allah, mereka bukan mampu ya, tapi mereka diizinkan untuk bisa ketemu atau bisa melihat atau mendengar dan seterusnya yang saya sebutkan tadi, hal-hal gaib yang seperti itu. Namun sebagai orang tua kita wajib memberikan nasihat bahwa kita wajib percaya hal yang gaib tidak hanya setan, jin, ada juga makhluk Allah yang lainnya seperti malaikat dan angin yang itu tidak bisa kita lihat. Ya, kita juga wajib percaya bahwa hal yang gaib itu ada. Setelah informasi atau nasihat ini kita berikan, kita juga memberikan contoh bahwa sebaik-baik manusia itu bukan yang memiliki kekuatan itu, tapi yang berakhlakul karimah dan bertakwa. Karena ketakwaan itu yang membuat kita nanti berbeda dengan manusia yang lain. Karena nanti di akhirat, nah ini goalnya. Karena nanti di akhirat yang dinilai itu bukan kekuatan kita yang super-super tadi, tapi adalah perbuatan atau akhlak kita yang baik. Yang membedakan
satu orang dengan orang yang lainnya adalah tingkat keimanan dan ketauhidan kita. Oh, gitu. Jadi nanti ini masih seru ini. Ya, nanti Kelihatannya masih ada part sequelnya. 2, part 3 Ya, nanti membahas kasih ini. contoh yang untuk menyelesaikan anak indigo dengan teman dengan temennya ya, temen goib atau temen yang dia nggak lihat seperti saya. Ada nanti anak indigo dengan kemampuan bisa apa istilahnya mendengar. Jadi ada anak indigo yang istilahnya dia diganggu terus. Jadi ada macam-macam. Ada kasus-kasus yang pernah saya tangani, termasuk anak indigo yang ketika ujian dia bisa melihat hal-hal gaib. Oh, kirain waktu ujian bisa melihat jawaban gitu. Oh, bukan. Saya suka itu. Itu yang kemarin sudah kita bahas ya kan, menggunakan Google Classroom, Google Form, pakai dengan robot-robot bantuan gitu ya. pakai robot Brainly, ya kan akhirnya bisa dijawab semua. Iya, Itu iya. juga orang dunia nggak ngerti benar atau enggak. Ini petirnya juga ikut itu seru kayaknya bahasanya. Oke, Iya. mungkin bisa dilanjutkan kapan-kapan. Saya Iya. bisa ambil kesimpulan bahwa untuk anak indigo itu sebenarnya bisa dikatakan indigo kalau memang itu diasah. Gitu. Iya, benar. Ya, Apa benar? Asa atau diyakini orang tuanya bahwa dia anak tersebut memiliki kemampuan tertentu, padahal kepercayaan itu hal yang salah gitu loh. Karena tidak ada dasar atau ilmu yang kuat. Makanya tadi di depan saya sebut bahwa anak indigo ataupun X-Men ataupun yang sejenisnya dengan hal itu disebut pseudoscience atau ilmu semu yang dasarnya sangat lemah sekali. Oke. Berarti kalau anak kecil lihat makhluk goib, makhluk astral itu sudah biasa, Wajar. sudah wajar karena memang itu diizinkan oleh Allah, gitu ya Bi ya. Dan mereka masih Tapi suci. ketika nanti sudah balik, itu anak sudah tidak boleh melihat yang seperti itu, ya otomatis tidak bisa melihat. otomatis tidak melihat. Kecuali ketika dia dewasa bersekutu, janjian, bekerja sama. Nah itu nanti jadi mbak dukun nanti. Nah, betul. Burnya nanti anak kita jadi mbak dukun. Jangan kasihan, anak kita nggak mau belajar, anak kita nggak mau jadi. Wah, jadi sirik itu nanti. Iya, dia nggak mau belajar karena merasa bahwa saya berteman dengan jin, dengan setan, saya sudah mendapat keuntungan. Kenapa? Saya bisa ngobatin orang tanpa harus jadi dokter, ya kan? Nanti jadi karu-karuan ya. Kasihan masa Iya. depan anak-anak kalau Berarti yang wajar-wajar aja, ya. yang normal. Yang saja. normal saja. Jadi kalau manusia normalnya ya yang dinilai itu goalnya itu orang yang beriman dan bertakwa. Karena nanti di akhirat itu yang ditimbang adalah amalannya, Ya, betul. bukan yang bisa ngobatin orang sakit, bukan yang bisa melihat hal-hal yang gaib. hal-hal gaib seperti itu. Yang Karena dinilai nanti adalah keilmuannya. keilmuannya. Oke Abi, terima kasih. Mungkin lain waktu masih ada bahasan ini lagi, mungkin bisa kita bahas lagi contoh-contohnya, terus cara penanganannya. Ya. Jadi ini contoh realnya. Sekarang itu masih ininya Pembukaan. teori. Nanti baru contoh realnya. Oke Abi, terima kasih banyak. Sama-sama. Anak ini petirnya juga tidak bersahabat. Petirnya bersahabat. Oh, petirnya bersahabat ya. Hujan itu berkah. Iya Abi. Oke, setuju. Oke Abi, terima kasih banyak. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Amin. Oke, terima kasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.